Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai alam semesta. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Febrina Rizkia Putri dan rekan-rekan saya yaitu Ani Suryani dan Denti Asih Prolintan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kami akan membahas mengenai alam semesta. Secara umum, alam semesta dapat dipahami sebagai ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang belum dapat diungkapkan maupun yang sudah dapat diungkapkan oleh manusia. Secara sederhananya, alam semesta terdiri dari langit dan bumi. Keduanya sudah mewakili ciptaan Tuhan di dunia. Berbagai bentuk rupa bumi seperti dataran tanah, laut, kutub, pegunungan, gurun, dan pantai. Rupa langit yang terdiri dari planet-planet juga itu termasuk loh, seperti bintang-bintang yang hidup di atas bumi. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu serta segala isinya, yaitu terdiri dari planet, bintang, galaksi, dan semua bentuk energi dan materi. Ruang keseluruhan alam semesta belum dapat diketahui. Namun, kita dapat mengetahui besar alam semesta yang dapat diobservasi. Hingga saat ini, diameter alam semesta yang dapat diobservasi adalah 8,8 kali 10 pangkat 26 meter atau 93 miliar tahun cahaya. Selanjutnya, kita bakal bahas nih mengenai teori terbentuknya alam semesta berdasarkan ilmu pengetahuan. Teori terbentuknya alam semesta berdasarkan ilmu pengetahuan yang pertama ada teori dentuman besar atau yang sering kita sebut dengan Big Bang Theory. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexander Friedman pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Isi dari teori ini mengungkapkan adalah struktur alam semesta selalu berubah secara dinamis. Berdasarkan teori dentuman besar atau teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar serta massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Menurut beliau, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun, pada suatu waktu, volume nol itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang tersebut menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Namun, teori ini mendapatkan penolakan dari salah satu ahli yaitu Sir Fred Hoyle. Penolakan terhadap teori ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 saat Hoyle mencetuskan teori keadaan tetap. Hoyle melalui teori keadaan tetap menyatakan bahwa ukuran alam semesta sangat tidak terbatas dan alam semesta tidak memiliki batas waktu atau akan datang sepanjang masa. Karena perbedaan gagasan inilah yang menyebabkan teori ledakan atau dentuman dahsyat mendapatkan penolakan dari Sir Fred Hoyle. Nah, yang kedua ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Fred Hoyle, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beserta Thomas Gold dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ketiga orang itu berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta juga tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau berubah secara dinamis, lain halnya dengan teori keadaan tetap. Karena teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul.
Materi-materi ini akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada awal abad ke-20, namun teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat dan alam semesta memiliki batasan usia. Bukan hanya kedua hal itu yang menyebabkan teori ini mendapat penolakan. Satu hal lainnya juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu karena adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori mengembang dan memangpat atau yang sering kita sebut dengan teori ekspansi dan kontraksi. Teori mengembang dan memangpat ini dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini, kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Isi dari teori mengembang dan memampat ini adalah dari suatu siklus yang terjadi di alam semesta, setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi, mengembang, dan satu masa kontraksi, memampat. Setiap satu siklus membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 miliar tahun. Dalam teori ini, ekspansi tersebut terjadi karena adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membangun unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Cara kerja teori mengembang dan memampat adalah ketika proses ekspansi berjalan, maka galaksi-galaksi dan bintang-bintang akan terbentuk. Setelah mengalami ekspansi, kemudian galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu akan memampat yang dibarengi keluarnya cahaya panas yang sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya ada teori Brayun. Teori Brayun ini adalah kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi tersebut rusak atau tercipta. Tetapi materi-materi itu hanya akan berubah tatanan. Menurut teori ini, proses pelambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta tidak bertepi dan tidak ada batasannya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai teori terbentuknya alam semesta berdasarkan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Saudari Denti. Febrina, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori terbentuknya alam semesta berdasarkan Al-Quran. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qara, yaqra'u, Quranan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Penciptaan alam merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan tersebut membuktikan kemahaluasan dan kemahalusan ilmu Allah dibandingkan pengetahuan yang kita miliki. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mencipta juga menghancurkan alam semesta ini. Ungkapan bersyukur atas segala nikmat alam semesta ini dibuktikan dengan sikap bersahabat dengan alam yang lebih baik. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah bukan omong kosong, murni firman dari Allah. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana asal-muasal alam semesta tercipta. Dan penelitian abad 19 menunjukkan kesamaan hasil penelitian dengan yang termaktub dalam Al-Quran yang diturunkan sekitar 610 Masehi. Dalam salah satu teori mengenai terciptanya alam semesta, teori Big Bang, disebutkan bahwa alam semesta tercipta dari sebuah ledakan kosmis sekitar 10-20 miliar tahun yang lalu, yang mengakibatkan adanya ekspansi atau pengembangan alam semesta.
Sebelum terjadinya ledakan kosmis tersebut, seluruh ruang materi dan energi terkumpul dalam sebuah titik. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca tentang teori tersebut. Sekarang, mungkin ada di antara kita yang ingin tahu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta ini. Dalam Quran, surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 30, disebutkan, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Al-Quran sedikit sekali berbicara tentang kejadian alam atau kosmogoni, mengenai metafisika penciptaan. Al-Quran hanya membicarakan bahwa alam semesta beserta segala sesuatu hendak diciptakan oleh Allah di dalam tercipta. Sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Disebutkan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 117 yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Al-Quran terkadang menunjuk apa itu alam semesta secara lebih abstrak. Misal, ayat Al-Quran surat ke-21 ayat 30 menyebutkan jagat raya ini adalah sebuah massa atau susunan unsur-unsur itu berada dalam perbentangan, sehingga alam semesta dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai pembentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan sedang jagat raya. Di mana alam semesta yang terbentang ini mempunyai atau mencakup pula-pula hukum-hukum atau sebab-sebab alamiahnya. Jadi, pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaannya, kesabarannya, kemahakuasaannya, dan belas kasihnya, sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta serta pemeliharaannya yang Maha Pengasih. Sebagai ciptaannya, alam semesta ini menyerah kepada kehendak Allah dan memuji Allah. Lihat pula ayat 17, surat ke-17 ayat 44 dan surat ke-24 ayat 41, antara alam semesta makhluk dan Allah Khalik mempunyai keterikatan erat. Dan bahkan, meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaan amat tergantung pada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Dalam surat Al-Isra ayat ke-88, Allah menunjukkan keagungan Al-Quran. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia 14 abad yang lalu. Beberapa fakta yang baru dapat diungkapkan dengan teknologi abad ke-21. Ternyata telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah salah satu bukti terpenting yang memungkinkan kita mengetahui keberadaan Allah. Dalam Al-Quran terdapat banyak bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah, bahwa umat manusia tidak akan pernah mampu membuat sesuatu yang menyerupainya. Salah satu bukti ini adalah ayat-ayat tanda-tanda Al-Quran yang terdapat di alam semesta. Singkatnya,
Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Al-Quran menjelaskan kepada manusia cara menjadi hamba Allah dan mencari ridhonya. Yang selanjutnya ada tata surya. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 kali 1017 km dari pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan membutuhkan waktu 225 sampai 250 juta tahun untuk sekali mengelilingi pusat galaksi. Dengan umur tata surya yang sekitar 4,6 miliar tahun, berarti tata surya kita telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 20-25 kali dari semenjak terbentuknya. Ada pula anggota tata surya yang lain, seperti asteroid. Asteroid itu merupakan planet minor atau planetoid, yaitu benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Yang selanjutnya ada komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Dan juga terdapat meteor. Meteor ini merupakan penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Lazimnya disebut sebagai bintang jatuh. Selanjutnya matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Garis tengah matahari yaitu 1.392.000 km. Masanya 331.950 massa bumi. Temperatur permukaan matahari mencapai 6.000 derajat, inti mencapai 15 juta derajat, bintik-bintik hingga 4.000 derajat, dan tekanan mencapai 400 kali 109. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bumi. Seperti yang kita tahu, bumi tempat kita tinggal ini adalah bagian dari alam semesta, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali makhluk hidup dan segala macam ciptaan Allah yang ada dan tersebar di bumi ini. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Nah, bumi ini adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Meskipun bumi itu hanya planet terbesar kelima di tata surya tadi, bumi adalah satu-satunya dunia di tata surya kita yang memiliki air dan dalam bentuk cair di permukaannya. Permukaan bumi ini diselimuti oleh air sebanyak 70%. Karena itulah, air menjadi salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Atmosfer bumi juga memiliki ketebalan yang tepat untuk menjaga planet agar tetap hangat sehingga makhluk hidup seperti kita bisa tinggal di bumi. Bumi juga satu-satunya planet di tata surya yang mempunyai oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti kita. Terdapat 6 lempengan utama di bumi. Yang pertama adalah lempengan Amerika. Nah, lempengan Amerika ini termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Siberia. Yang selanjutnya ada lempengan Afrika. Lempengan Afrika ini meliputi benua Afrika. Kemudian lempengan Eurasia. Nah, lempengan ini meliputi
benua Asia dan Eropa. Yang keempat ada lempengan India. Yang kelima ada lempengan Australia dan yang keenam ada lempengan Pasifik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bulan. Biasanya bulan akan terlihat pada malam hari yang bersinar menerangi langit malam dan terlihat sangat indah. Bentuknya itu pada dasarnya adalah bulat seperti bola. Terkadang bisa juga setengah lingkaran ataupun seperti bentuk sabit. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri, dan cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Jarak rata-rata bumi ke bulan dari pusat ke pusat adalah 384.403 km, sekitar 30 kali diameter bumi. Diameter bulan adalah 3.474 km, sedikit lebih kecil dari seperempat diameter bumi. Ini berarti volume bulan hanya sekitar 2% volume bumi dan tarikan gravitasi di permukaannya sekitar 17% daripada tarikan gravitasi bumi. Bulan beredar mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari. Dan variasi periodik dalam sistem bumi bulan. Matahari bertanggung jawab atas terjadinya fase-fase bulan yang berulang setiap 29,5 hari. Bulan juga mempunyai manfaat bagi kehidupan kita di bumi. Yang pertama adalah menjaga bumi pada porosnya. Yang kedua, memberi waktu dan penanggalan. Yang ketiga, mengakibatkan pasang surut. Yang keempat, melindungi bumi dari benda langit. Dan yang terakhir, memberi penerangan di malam hari. Selanjutnya akan membahas mengenai perubahan iklim yang ada di bumi. Perubahan iklim dipengaruhi oleh sistem atmosfer dan aktivitas manusia yang mampu menghasilkan gas rumah kaca. Gas-gas tersebut berfungsi sebagai selimut bumi sehingga terjadi radiasi panas bumi, tetap tertahan di bumi dan temperatur bumi semakin meningkat. Nah, tanda-tanda perubahan iklim ini seperti kenaikan suhu lokal, panas ekstrim dan atau kekeringan, hujan ekstrim dan atau angin, perubahan perilaku hewan dan tumbuhan, serta naiknya permukaan laut atau pulau-pulau yang tenggelam. Tentunya perubahan iklim ini akan sangat berpengaruh dan akan menimbulkan banyak sekali keresahan bagi para penghuni yang ada di bumi. Hal ini juga akan terjadi di negara kita, negara Indonesia. Seperti nanti akan meningkatnya kejadian kebakaran hutan, resiko kekeringan yang semakin meningkat di negara kita, kemudian bisa meningkatkan banjir dan kerusakan topan, serta juga akan meningkatnya banjir di pesisir pantai. Selain itu juga pastinya akan mempengaruhi adanya sumber pangan yang tersedia, seperti beras yang menurun, kopi menurun, kemudian yang paling berdampak adalah pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Berikut adalah sumber referensi kredibel yang kelompok kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.